Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Talent Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilau ketika mereka melihat dengan jelas orang yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Mereka segera menggunakan mata menyedihkan untuk melihat Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan dengan tenang mengamati tangan besar yang diletakkan di atas kotak buah tulang giok. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Itu benar-benar berakhir seperti ini. Sejak kelima kotak giok ini dikeluarkan, Xiao Yan merasa kemungkinan besar usahanya untuk menukar bahan obat tidak akan semulus yang dia bayangkan. Pada akhirnya, pikirannya benar-benar menjadi kenyataan. Xiao Yan samar-samar menoleh. Dia memandang pria besar berwajah merah yang berdiri di belakangnya, dan sedikit mengernyitkan alisnya. Heh, Ki Tua, tuan ini yang pertama menawar. Bukankah tindakanmu ini tidak sesuai dengan aturan? Hati pemilik Yao tenggelam ketika dia melihat tetua berwajah merah itu mengulurkan tangannya. Namun, dia dengan paksa tersenyum saat berbicara. Apa yang dikatakan pemilik Yao, tempat ini awalnya mendapat tawaran. Tawaran tertinggi akan mengambil item tersebut. Mengapa penting siapa yang pertama? Pria besar berwajah merah itu berbicara dengan perasaan tidak senang ketika dia mendengar ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar dia mengatakan ini. Hatinya diam-diam mengutuk, tentu saja tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk menukar barang seperti itu. Namun, kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu dan selalu menggunakan taktik curang. Old Qi secara alami tidak menyadari kutukan diam-diam pemilik Yao. Tatapannya beralih dan berhenti pada Xiao Yan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Hei, teman ini, diriku yang dulu adalah Qi-san. Saat ini saya sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok. Bisakah teman ini berpisah dengannya? Apa yang kamu katakan? Meskipun Qi-san berbicara dengan cara bernegosiasi dengan mulutnya, tangan besar yang memegang kotak giok tidak sedikit pun rileks. Sebaliknya, itu malah memindahkannya sedikit ke arahnya. Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang memandang Xiao Yan menjadi lebih padat ketika mereka mendengar Qi-san membuka mulutnya untuk berbicara. Orang yang menyedihkan ini akhirnya bersaing dengan orang tua Qi-san ini. Siapakah di kota Kaisar Hitam ini yang tidak tahu bahwa orang tua ini suka menindas orang lain dengan kekuatannya? Xiao Yan terdiam sejenak di depan banyak tatapan. Tangannya segera menarik kotak giok yang berisi buah tulang giok. Setelah itu, dia perlahan menariknya ke suatu tempat di depannya dan tersenyum ke arah Qi-san. Dia berkata, "Maaf, kebetulan saya juga memerlukan buah tulang giok ini. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat berpisah dengannya." Keheningan seketika muncul di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Sebuah kejutan bahkan muncul di mata cantik pemilik Yao itu. Dia tidak menyangka pria yang terlihat masih sangat muda ini akan berani menolak permintaan Qi-san secara terbuka. Ekspresi Qi-san jelas sedikit menegang di dalam aula yang menjadi sunyi. Ekspresi suram segera muncul di matanya. Tatapannya perlahan beralih ke arah Xiao Yan, memberikan senyuman dangkal dan berkata, Hei, anak-anak muda zaman sekarang benar-benar sangat berani dan ceroboh. Xiao Yan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Qi-san. Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa. Silakan lihat ketiga bahan obat ini dan beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya tukarkan. Pemilik Yao perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbisik, "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana melakukan ini?" Menyinggung alkemis tingkat 6 yang merupakan alkemis teratas dari Sekte Kaisar Hitam karena buah tulang giok tidaklah sepadan. Meskipun kata-kata pemilik Yao mengingatkan Xiao Yan, mereka juga memberitahu Xiao Yan tentang identitas Qi-san tanpa membuatnya jelas. Xiao Yan tersenyum tipis menghadapi niat baiknya. Dia berbicara tanpa komitmen. Buah tulang giok ini juga sangat penting bagi saya. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Oleh karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu saya barang apa yang diperlukan untuk menukarnya. Pemilik Yao bertukar pandang dengan lelaki tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab, ketiga bahan obat ini termasuk bahan obat dengan kualitas terbaik di rumah 1000 obat kami. Harganya sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5. Pil obat tingkat 5? Ya. Xiao Yan sedikit merenung saat mendengar ini. Dia diam-diam menghitung dan menemukan bahwa itu tidak dianggap terlalu mahal.
Pil obat yang dimurnikan dari ketiga bahan obat ini berada pada tingkat 6 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, nilainya tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. Hei, mencoba belajar dari orang lain untuk menukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Kisan segera tertawa dingin ketika dia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemilik Yao dan berkata dengan lemah, "Saya ingat bahwa seseorang dapat mengajukan penawaran yang bersaing dalam pil exchange gathering ini. Bukan, jika bocah ini tidak bisa mengeluarkan pil obat tingkat 5, aku yang tua ini akan menukarnya." Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya memperlihatkan wajah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Kisan sebenarnya bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 untuk menukarnya. Orang tua ini sebenarnya sangat murah hati hari ini. Dalam pil exchange gathering, bahan obat akan berakhir di tangan orang yang menawar harga tertinggi. Pemilik Yao ragu-ragu sejenak dan melirik Xiao Yan.